Asmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Ustadz Rizik Syihab Dismesh Bagus Nur Fadil. Rizik Syihab, mana janjimu dasar imam semprol wa kakak-kakak? Awalnya yang pertama-tama menggoda-goda tentang masalah data sejaman itu justru kalangan Ba'alawi terhadap keluarga Wali Songo, dan yang menggoda tentang masalah tes DNA juga Habib Rizik. Jadi itu ibaratnya senjata makan tuan. Nah, jadi dulu pihak Robitoh itu kalau ada keluarga Wali Songo mau nyambung silaturahim, mereka mengkritik seakan-akan keluarga Wali Songo itu tidak punya data sejaman, padahal punya. Alhamdulillah pihak keraton itu masih mendata turun-temurun data Wali Songo, dan alhamdulillah sudah mendapatkan isbat nasab daripada Nakib Internasional. Allahumma sholli alaihi. Termasuk masalah DNA. Dulu kan Rizik Syihab itu yang ngomong pertama kali DNA itu Rizik Syihab. Beliau tuh menyampaikan, yang aku cucu Nabi itu tes DNA-nya, nanti genetiknya Nabi kemana, genetiknya dia kemana. Ternyata malah mereka semua yang kacau. Yang tadi ada kata-kata baru selain rungkat, apa itu Gus ini? Semprul. Nyuwun sewu. Nah, sedangkan untuk keluarga Wali Songo, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah data pustaka maupun data genetik. Untuk data pustaka kita mengkorroborasi dan mengkolaborasi data. Tadi Kiai Marzuki Mustamar juga menyampaikan pernah ada hasil Muktamar NU ke-31 di Solo ya Yai ya, bahwasanya hasil tes DNA itu bisa membatalkan ilhak nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhak nasab. Pewaris para nabi itu adalah al-ulama, bukan yang mengaku-ngaku sebagai habib atau cucu nabi. Jadi ulama lah yang benar-benar sebagai pewaris nabi. Nah, Kiai Imad sudah meneliti bahwasanya para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini bukan atau tidak terbukti sebagai keturunan nabi, baik secara data pustaka, data ilmu nasab, dan juga data ilmu sejarah. Tadi Kiai Marzuki, Kiai Nur Ihya juga sudah menjelaskan. Kalau tadi Kiai Marzuki menyampaikannya kan perbandingannya dengan atau kiasnya itu dengan kayak kakak lawas sama kakak baru. Nah, itu karena berbagai terbukti lewat data, bahwasanya data dari kitab Al-Burqah Al-Musikoh yang abad di 9 Hijriyah diciptakan oleh Said mengakunya Habib Ali bin Bar Asakron, ternyata kontradiksi dengan kakak lawas yang terbukti dalam kitab Sejaratul Mubarokah. Nah, itu juga ternyata dalam ilmu sejarah Said Ahmad bin Isa juga tidak hijrah ke Yaman. Jadi kontradiksi dengan data ilmu nasab, data sejarah, dan juga kalau data genetik itu dititi oleh saudara kita Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat dan juga Dr. Sugeng. Jadi para Habib Ba'alawi ini tidak terbukti baik secara data pustaka maupun genetik. Genetik keluarga Wali Songo itu sudah dibandingkan dengan pihak Ba'alawi, pihak Ba'alawi juga sudah dibandingkan dengan Alawiyin Internasional. Jadi Alawiyin Internasional itu genetiknya ke haplogrup J, sedangkan Ba'alawi ke G, Golf. Nah, dan juga keluarga Wali Songo tidak sama dengan Ba'alawi. Artinya untuk keluarga Wali Songo, dulunya kami husnuzon, dulunya kami sempat jadi mukibin juga dulunya. Jadi dulu itu kami sempat menyangka husnuzon, ada versi keluarga Wali Songo itu keturunan daripada Ba'alawi juga, ada yang ke Basyeban, ada yang ke Asmatkan. Tapi karena hasil tes DNA ini terbukti kita tidak sama dengan keluarga Ba'alawi, dan dengan hasil tes DNA itu ada peta genetik migrasi leluhur, sehingga kita kemudian menggunakan versi data lain, karena untuk menentukan silsilah leluhur kita tidak cukup hanya dengan tes DNA saja, tapi kita menggunakan data internal manuskrip Nusantara selain versi Ba'alawi, disesuaikan, dikoroborasi dan dikolaborasi dengan data eksternal dari Nakib Negeri Muasal Leluhur Wali Songo atau Wali Nusantara. Para wali yang berasal dari Maroko itu menurunkan torikoh-torikoh semacam Qadiriyah sama Saziliyah, sedangkan ulama-ulama Nusantara yang berasal dari Uzbek, Asia Tengah, itu menurunkan torikoh Kubrowiyah, Naksabandiyah, Syatariyah. Makanya para wali-wali Nusantara itu tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah.
karena beda jalur, bukan jalur Yaman. Nah, jadi kalau misalkan kemudian dibelokkan Wali Nusantara itu seakan-akan ke jalur Ba'alawi, padahal torikohnya pun tidak sesuai. Nah, jadi ini merupakan pelurusan sejarah. Kalau berdasarkan genetik, dalam ilmu nasab itu ada status mat'unun nasab. Jadi nasab itu terputus baik secara biologis maupun secara ilmu nasab karena tidak terbukti. Nah, jadi para Ba'alawi nasabnya ini kan mengakunya ke Alawiyin, tapi hasil genetiknya itu ternyata bukan. Maka pengakuan mereka sebagai keturunan Alawiyin itu terputus secara syar'i, masuknya mat'unun nasab. Nah, kalau secara tes genetik Y-DNA, garis lakinya itu sebenarnya ke Kaukasus. Tapi kenapa saudara-saudara kita ada yang nyebutnya Yahudi? Nah, ini nyuwun sewu kulo izin klarifikasi. Kenapa kita lebih nyebutnya Yahudi dibandingkan Kaukasus? Karena dalam ilmu syar'i Islam, kalau misalkan nasabnya itu nggak jelas, misalkan seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki, anak hasil zinahnya ini nasabnya tidak bisa disebutkan kepada suami daripada ibunya, yang suami sah daripada ibunya, juga tidak bisa disambungkan kepada ayah kandung biologisnya karena yang menzinahi. Nah, sehingga bisa dinisbatkannya kepada leluhur garis ibunya. Nah, begitu juga Ba'alawi, leluhur garis ibunya ini sudah diteliti langsung oleh jewisdna.net, pakar-pakar Yahudi. Jadi meskipun haplogrupnya G, tapi garis perempuannya bersambungnya kepada Yahudi, tepatnya kepada Yahudi Khazar. Nah, tapi jangan salah, bukannya kami takfiri. Jadi menyebut Yahudi ini harus bisa dibedakan, bukan hal yang takfiri. Kalau takfiri itu adalah untuk agamanya, karena Yahudi ada Judaism, ada Jewis. Ini Jewis keturunan. Kalau menyebut keturunan Yahudi bukan berarti kita rasis. Istri Nabi sendiri, Safiyah binti Huyai, juga keturunan Yahudi. Kita menyebut beliau keturunan Yahudi bukan karena kita benci, tapi kita ingin meluruskan. Jadi demikian kurang lebihnya dari kami, bukannya berarti kami benci. Jadi kami bukan ujaran kebencian, tapi ujaran ataupun mukibin yang ditipu, yang dibodohi, yang didawiri. Kita harus menjaga marwah anak bangsa. Kita ini bangsa yang besar. Bahkan orang-orang Pasuruan dulunya ini adalah keturunan pejuang daripada Untung Suropati. Untung Suropati saja dulunya itu sempat menjadi mukibin VOC Belanda. Tapi ketika beliau menolong istrinya Pangeran Purbaya Banten, beliau menikahi Gusi Kusuma, beliau melihat penjajah itu menzalimi Wong Banten. Ketika itu beliau tergerak untuk menjadi pejuang, sehingga sejarah terulang kembali. Sekarang Pasuruan dengan Banten kembali bersilaturahim. Untuk Mbah Soleh Semendi sendiri, itu dalam data Banten tercatat beliau punya alias juga Pangeran Winongan alias Pangeran Winangun. Tercatatnya sebagai menantu Maulana Hasanuddin Banten. Jadi tetap ada kaitan dengan Kesultanan Banten. Jadi kalau yang tadi ayahnya adalah Abdurrahman Al-Qadir itu sempat menjadi Sunan Gunung Jati Cirebon yang ketiga, sedangkan ini mertuanya adalah Maulana Hasanuddin Banten, anak daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua di Cirebon juga. Jadi saling menikah antar kerabat. Nah, kalau yang diakui oleh Nakib Irak yang jalurnya ke Bani Musa Al-Kazim, Soleh Semendi dan kakek daripada Mbah Sakarudin. Jadi Muhammad Hasanuddin Banten adalah bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua, bin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamuddin Akbar Al-Husaini bin Syekh Mahmud Dinil Kubro, kalau di bahasa Jawanya, alias Syekh Mahmud Nasiruddin. Baru kemudian bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqi Al-Hadi bin Imam Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Imam Ali Arido bin Imam Musa Al-Kazim. Baru bin Ja'far Sodik bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah nih, leluhur-leluhur atau guru-guru kita ini ya, inilah yang asli-aslinya keturunan Rasulullah. Tapi beliau-beliau ini tidak menyombongkan nasabnya. Nasab itu sesuai perintah Nabi, bukan buat disombongkan, dibanggakan, kemudian merendahkan yang lain, bukan. Tapi nasab itu dipelajari sekedar untuk menyambungkan silaturahim.
Dan ini dalam hari ini kami ungkapkan nyuwun sewu, bukan buat sombong dan bangga-banggaan, tapi buat menyambungkan silaturahim antara keluarga Banten, keluarga Cirebon dengan keluarga Pasuruan, supaya diketahui oleh masyarakat untuk kita menyambung silaturahim dan ngalap barokah. Bahwasanya ini bukan buat dibanggakan sebagaimana perlakuan para Habib. Insya Allah Kiai Sodi tidak akan tuh nyuruh cium kaki, sujud kepada manusia. Itu insya Allah enggak gitu. Jadi kalau Kiai NU, keluarga Wali Songo mengutamakan silaturahim, nasab digunakan sekedarnya saja, hanya untuk nyambung silaturahim, ngalap barokah, dan juga untuk mengikuti perjuangan leluhur kita. Leluhur kita itu dulu tuh merangkul, berdakwah dengan rahmah, bukan dengan marah-marah. Nah, jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi mengajarkannya marah-marah, mengajarkan caci maki, kebun binatang, yaitu karena memang leluhurnya bukan Rasulullah. Nah,